Itu tidak akan memberi kepada seseorang
dari apa yang kita amalkan, dari hal yang menghindari. Illa wa ada lalu qamsatullah, kecuali Allah sudah betul-betul mempersiapkan untuk memberi balasan kepada siapapun yang melaksanakan 5 hal tersebut. Apa pinjasa ini untuk diberi balasannya? Yang pertama dari Rasulullah SAW, la yu'tihi ayyinahu syahsha as-sukra min ni'mati. Tidak, Allah tidak memberi kepada seseorang yang diberi rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala anugerah nikmatnya. Arti siapapun yang mau bersyukur kepada Allah atas anugerah rahmat dan nikmatnya yang diberikan Allah kepada kita, sekecil apapun nikmat itu, wa ma'ikum min nikmatin min Allah. Karena apapun semua nikmat yang telah sampai kepadamu, kata Nabi, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kalau dengan belum mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, nikmat itu sudah Allah sudah menyampaikan kepada kita. Nikmat apa saja, ya kalau kita hitung, ya tidak ketemu jumlahnya saking banyaknya. Ya paling tidak, saya pokok-pokok termasuk saya sering sebut nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita. Kalau kita mau mensyukuri, kata Nabi, syukur itu artinya dia tahu bahwa nikmat itu dari Allah, alhamdulillah, dan memuji pakai lisan, terus dalam hati memantapkan diri bahwa sadar dari itu. Apabila kita sudah mau bersyukur seperti ini, kalau illa wa ada lahu asyada, kecuali sudah betul-betul Allah itu sudah mempersiapkan bagi seseorang itu yang senantiasa bersyukur, asyada itu tambahan nikmat. Allah pasti akan menambah nikmat itu, akan kita nikmati atas segala nikmat yang telah kita syukuri tersebut. Makanya kalau kita ingin nikmat itu langgeng, ya kita harus syukuri seperti apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya sebetulnya nikmat tidak ada yang kecil. Pasti orang nikmat itu karena anugerah dari Allah yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita yang menganggap kecil, yang butuh duit, kadang-kadang berdiri orang yang itu nikmat, orang syukur, baru nih ngerasain mangan enak, lagi ngerasain itu nikmat. Padahal nikmat itu ya nikmat yang paling selain nikmat Islam yang paling aku adalah nikmat umur. Kenapa? Ya karena umur ini muda, sehingga Imam Ghazali didahulu cara pulau panjenengan istilahnya apa ya? Bahasa ini lagi galau ya. Koyo Gusti Allah orang menjadi apa kesenangan awal ini. Kita disuruh hadir ke kuburan, suruh melihat begitu banyaknya orang yang telah meninggal dunia sejak dari dulu sampai sekarang itu yang dikubur. Ya contohnya di sini ya paling dekat tapi disuruh lihat mereka-mereka yang ada di dalam kubur itu, karena yang Ghazali itu nikmat yang paling didambakan oleh orang-orang yang kubur, dan nikmat hidup kembali itu nikmat umur. Dan Allah ingin tadi hidup atau ingin hidup kembali karena al-ahli amal sholihan, karena mereka ingin melaksanakan amal-amal soleh yang mana dulu banyak sekali mereka abaikan, tinggalkan, ataupun yang sudah istiqomah sekalipun masih ingin kembali ke dunia, masih kurang. Ternyata amal-amal soleh yang pernah dia perbuat ke dunia manfaatnya sudah bisa dirasakan pada waktu di alam kubur itu sudah bisa dirasakan. Nah kita disuruh ingat itu. Seumpama ini kita butuh duit misalnya, ya kurung, ya cara-cara ngumpul
beristighfar, bertobat, membuat baik diri. Karena kita masih hidup, masih bisa bekerja, masih bisa ikut ngaji, ikut jemaah sholat, dan lain sebagainya, masih bisa berpuasa karena masih ada umur. Makanya kita syukurlah nikmat, termasuk nikmat umur, nikmat kesehatan, supaya Allah ditambah dengan nikmat yang lain. Ini janji Daud Rasulullah dikuatkan bahasanya, waqad a'adalul siyad. Betul-betul, kata-kata betul-betul ini kan tidak meragukan. Betul-betul Allah itu sudah menyiapkan tambahan kepada siapapun yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Qala ta'ala la in zakartum la azidannakum, yaktilamuno nyukuri teman atau nyukuri nikmat sira kabeh, la azidannakum wa yaktitambahe injun nambahe sira Allah kum yang sira kabeh. Siapa saja yang mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sudah pasti kata Allah ditambah nikmat tersebut. Nikmat. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah yang pertama kita nanti syukur pasti oleh Allah akan diberi tambahan nikmat. Lagi boleh kafartum in adabi, nah ini orang bersyukur. In adabi nasabi. Ya coba bahasa di kalau dari ya tentang kehancurannya dengan sisa Allah di dunia dan lebih nanti di akhirat. Syukur nikmat, ya syukur nikmat. Kalau kita diberi kelonggaran rezeki, syukurnya ya kita berinfak, bersedekah, ya syukur sehat dipakai untuk ibadah, ya syukur untuk umur, gunakanlah waktu-waktu yang luang yang ada ini dipakai untuk amal soleh. Itu syukur yang sebetulnya syukur bukan hanya alhamdulillah dong. Biasanya jadi bermangan berkena, bukan berkena, syukur lagi kejadian alhamdulillah. Ini dia salah. Terus selanjutnya yang nomor 2, berarti doa dan tidak memberikan doa kepada Allah SWT illa waqad adalahu istijabah. Siapapun yang minta kepada Allah, Allah sudah mempersiapkan akan dijawab permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini menurut para ini di saat-saat itu itu kegiatan konten ramani pertama yang akan dibuat pengenalan ia diawali bacaan adalah muji Allah alhamdulillahirobbilalamin, paling tidak ya alhamdulillahirobbilalamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin. Terus dibuka lagi dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kundur ngopos ini jadi hajati bro ya bahasanya ya pakai bahasa sing pulau dengan sing paham. Ya minta apa? Minta kesejahteraan di dunia selama di akhirat, minta kesejahteraan anak cucu kita jadi anak soleh dan solehah, jadi orang yang sukses di dunia akhirat, jadi orang yang bermanfaat, kanggo wong liya dan lain sebagainya. Dipakai bahasanya diri. Terus di kampung yang dibutuhkan adalah juga walhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirobbilalamin. Ditutup sholawat dengan hamdalah juga. Terus yang paling pokok menjaga betul apa makanan minuman yang masuk ke dalam perut kita betul-betul dipastikan dengan hal-hal yang haram supaya apa doa kita makbul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala umuni astajib lakum. Ayo dulu sira kabeh ini ingsun astajib lakum, moko nyembah sapa ingsun lakum marang sira kabeh Allah. Ya dibawa dengan nyuwun biasa teman-teman, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jadi bakal disembah dari rumah Tuhan. Tapi kalau ngatur Gusti Allah waktu ini terus posisi ini
semakin sering dijalui senang. Itu karena dewi ngomong bolak-balik jalur terus dia bosan ya ada. Ini bisa nggak senang. Berarti apa? Nih pulau panjang kerja luar Gusti Allah. Berarti Gusti Allah ngerti ini hamba ini ngerti ini aku ngirani. Ngerti kita ini hamba, ngerti ini Allah ini sering pancen pantas untuk diminta dijanji. Malah Gusti Allah ngelam. Semakin sering kita meminta kepada Allah Subhanahu Ta'ala, tapi yang diminta harus aneh-aneh ya. Biar menurut kadar kemampuan yang lebih. Bukan berarti Allah tidak mampu. Allah itu innallaha bisa qadir. Allah kan ada mengkawal yang mampu. Tapi Allah ini sesuatu kado keadaan ini. Dan Nabi yang juga sering meminta kepada Allah. Tapi doanya Nabi orang Nabi SAW juga doa Allahumma doa Gusti Allah ini akan dipulau dengan as'aluka nyuwun pulau matang panjenengan nafsan mutmainnatan. Sing diminta Nabi pertama apa? Hati yang tenang, damai, ayem, tentram. Itu si Nabi minta pertama. Di pulau yang mesti minta rezeki, marah, doa, jiwanya manusia ibadah. Kalau ini Gusti Allah orangnya apa rizki sampai alasan usahamu ibadah glorifikasi alasan ibadah di bahaya kurang usahamu ibadah wis nyuwun dikari ya rizki sing haram barokah ini sedang mencakupi segala-galanya. Soalnya ditakutkan awal ini tak sambung ibadah ternyata ada diparingi oleh Gusti Allah rizki ini wis makan justru malah ngatur ke Gusti Allah. Itu kan bahaya. Lalu diancam oleh Gusti Allah. Bukan tidak boleh. Ya kita dikira-kira juga. Ya Nabi minta hati yang tenang, ayam dan damai. Tumin memilih koika terus diberi hati yang yakin, iman, percaya bahwa besok akan ketemu panjenengan, artinya ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa kita akan mati besok di akhirat. Orang-orang mukmin akan ketemu Gusti Allah ketika berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di doa Nabi dan semoga diberi ridho dalam hati atas apa? Atas takdir yang telah kau takdirkan kepada aku. Karena ridho kepada takdir ini sulit. Jadi takdir awal dia dari wong senang, dari wong bahagia, cukupan mana itu adalah masalah. Jadi pas dari takdir dari wong susah, baru ya duit rata kata duit, lorong-lorong dan itu. Nah ini untuk ridho itu sulit di sini, ujiannya berat. Maka Nabi minta ridho atas apa yang jadi ketentuannya. Wata nahu bi'atohika dan kona'ah atas segala peparing. Karena Allah ini kan rezeki itu memang sudah dijamin. Terus bagiannya itu sendiri, ada yang diberi gampang, corok kerja ini karena gue ini hasilnya akeh. Ono sing kerja itu akibatnya pulang memeras keringat hasilnya sedikit. Jadi macam-macam. Karena memang Allah yang mengatur. Nah di situ yang sekarang kita dijadikan oleh Allah seperti yang sekarang ini kita terima. Itu namanya qanaah, diterima dengan lapang dada. Ya tetap istiqomah berdoa, minta tambahan kesejahteraan itu boleh saja. Tapi ketika sudah berusaha berikhtiar dalam babakan rezeki misalnya
isilah kejelekan dengan kebaikan. Insya Allah kita mendapatkan berkah Allah. Walau ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayo belajar doa apa sih rabbakum pengiranmu innahu kana ghaffara atau pengiranmu kuwi kana ono sapa pengiran kuwi ghaffara kan maha pengampun. Allah maha pengampun. Sehingga Nabi Rabbahkum hatta tabur musama'a summa tatul data Allah alaikum. Andaikan engkau telah berbuat kesalahan sehingga kesalahan dosa-dosamu itu orang pun asama ngebai antara langit dan bumi sampai akhir muson kata Nabi. Kalau banyak dengan misalkan kita pernah berbuat salah dosa sehingga dihitung itu sampai akhir muson ngebai langit ini semua tutup, tapi kemudian kamu mau bertobat kepada Allah sebelum meninggal, lata Allah alaikum, kata Nabi, pasti Allah menerima tobatmu. Allah memberikan tobat kepada kita, diampuni tobat kita. Tapi yaitu kadang-kadang jangan tunda-tunda, harus disuruh muslim ini tekan, tidak. Makanya ketika kita sadari langsung tidak banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa pernah dosa. Gini-gini mulai zaman nom sampai sekarang mesti banyak hal-hal yang akan kita berbuat yang melanggar agama dan lain sebagainya. Selagi kita masih punya umur, insya Allah kalau kita mau sadar diri bertobat, insya Allah Allah masih mau mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dari itu Bapak Ibu keluarga Nabinya, mohon maaf. Semoga istiqomah ini hari yang berapa ini hari ke-12 atau hari ke-12 atau 11 puasa kita. Semoga kita menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan amaliyah dan masih umur panjang selama Ramadan yang akan datang. Apabila Allah minta itu Allahumma taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kita tafsirnya Widya Channel Saduluran.